Wanita ini sudah hamil selama 10 bulan. Tapi perutnya ini palsu. Tujuannya menyamar sebagai seorang wanita hamil adalah untuk menculik anak milik orang lain. Setiap hari dia berkeliaran di rumah sebagai seorang art yang hamil. Setelah mendapatkan kepercayaan dari Aisyah, orang yang mempekerjakannya, dia sengaja menetapkan tanggal persalinan Aisyah. Aisyah yang baik hati tidak tahu bahwa artnya, Mary, mendekatinya hanya untuk mencuri bayinya yang akan segera lahir. Setelah tahu Aisyah akan melahirkan dalam seminggu, Mary memulai rencananya. Pertama-tama dia menelepon Aisyah dulu. Dia meminta cuti beberapa hari dan berbohong akan kembali ke kampung halamannya selama beberapa hari. Dia datang ke rumah temannya yang barusan melahirkan bayi. Dia berpura-pura pergi ke kamar mandi. Sebenarnya dia menyelinap ke kamar bayi. Dia dengan cepat melepas mantelnya, lalu melepaskan perut palsunya. Dia berganti ke baju pengasuh yang tadi ada di dalam perut itu. Lalu dia membawa bayi itu ke dalam pelukannya. Dia berpura-pura memiliki kondisi lemah setelah melahirkan. Lalu dia mengambil beberapa foto dengan ponselnya. Setelah itu dia mengirimkan foto itu ke Aisyah, bahwa anaknya sendiri sudah lahir. Aisyah dan suaminya sangat bahagia untuknya. Keduanya juga sangat menantikan kelahiran anak mereka sendiri. Waktu Aisyah sedang sendirian di rumah, tiba-tiba perutnya merasa tidak enak. Dia tahu mungkin dia akan segera melahirkan. Dia berjuang mengangkat telepon untuk menelepon suaminya, tapi di seberang telepon, tidak ada yang menerima panggilannya. Karena saat itu, suaminya sedang bersama-sama dengan kekasihnya. Waktu sakit perut Aisyah tak tertahankan, mantan suaminya menelponnya. Aisyah seolah melihat seorang penyelamat. Dia segera meminta bantuan mantan suaminya. Mendengar Aisyah yang kesusahan, si mantan suami yang aslinya berencana keluar negeri segera memberitahu si supir untuk berbalik arah. Waktu Aisyah menunggu dengan cemas, Mary menelponnya lagi. Begitu mendengar Aisyah akan melahirkan, Mary langsung merasakan ada yang tidak beres. Bukankah masih tersisa 1 minggu lagi? Dia segera naik taksi dan segera datang secepat mungkin. Pertama-tama, dia datang ke gudang di rumah Aisyah. Dia mengeluarkan sebuah tas kulit hitam yang sejak awal dia sembunyikan di ventilasi udara. Lalu dia segera melepaskan perut palsunya dan memasukkannya ke kantong sampah. Mulai saat ini, dia tidak membutuhkan benda ini lagi. Dia dengan senang hati memasukkan perut palsunya ke saluran ventilasi. Hari ini aku memulai hidup baru dengan putraku. Saat ini, di sisi lain, Aisyah sudah selesai melahirkan. Untungnya, ibu dan anak itu selamat. Suaminya yang bajingan akhirnya datang terlambat. Tapi sekarang Aisyah sudah tidak peduli kemana suaminya pergi tadi. Sekarang dia hanya peduli kepada anaknya. Dia tidak tahu, saat ini, anaknya didorong oleh seorang perawat ke bangsal. Seorang perawat lain berdiri di depannya. Dia bilang kepala perawat mencarinya karena ada urusan. Dia menyuruh si perawat agar segera pergi, dan dia sendiri akan mendorong anak ini ke bangsal. Si perawat yang polos ini tidak terlalu ambil pusing. Dia menyerahkan bayi itu padanya dan pergi. Tapi yang menakutkan, perawat ini adalah Mary yang sedang menyamar. Dia mendorong anak itu masuk ke lift. Lalu mereka sampai di ruang parkir bawah tanah. Saat itu, Mary sudah berganti penyamaran. Anak itu dimasukkan ke dalam tas kulit hitam olehnya. Dia berhasil membawa si anak keluar dari rumah sakit. Dia datang ke tempat sampah, lalu membuang rambut palsu dan kacamata ke dalam tempat sampah. Lalu dia membuka tas kulit ini dan mengeluarkan si anak. Dia menciumnya dengan mesra, seolah-olah ini adalah anaknya sendiri. Putraku. Lalu dia mengambil tas kulit hitam itu dan membuangnya ke tempat sampah juga. Dia menggendong si bayi dan pergi tanpa melihat ke belakang. Tapi dia tidak tahu, tidak lama setelah dia pergi, seorang pria tunawisma mengambil tas dan rambut palsunya. Di saat bersamaan, Aisyah tidak pernah melihat bayinya. Dia bertanya ke si perawat, anaknya ada di mana? Tapi si perawat bilang, rekannya sudah mendorong anak itu ke bangsal. Aisyah langsung panik. Dia bertanya ke si perawat dengan suara keras, di mana anaknya? Perawat itu segera keluar dan bertanya kepada rekan lainnya, apa mereka melihat perawat berambut pirang dan berkacamata? Tapi rekan-rekannya bilang, tidak ada orang seperti itu di rumah sakit ini. Saat itulah mereka menyadari, anak itu sudah hilang. Rumah sakit segera memblokir semua pintu keluar di gedung. Mereka juga memanggil polisi. Si ayah yang kehilangan anaknya berteriak dengan marah di rumah sakit, kalau anakku tidak bisa ditemukan, aku akan membuat kalian semua membayar kejadian ini. Saat ini, Aisyah bahkan lebih putus asa, karena ini adalah kedua kalinya dia kehilangan seorang anak. Sebelumnya, anak sebelumnya, yang dia miliki bersama dengan mantan suaminya, meninggal bahkan sebelum si anak sempat membuka matanya. Jadi dia tidak bisa menerima fakta kalau dia kehilangan anak lagi. Saat ini, Mary sudah membawa anak itu ke terminal. Sambil menggendong si bayi, dia masuk ke bus dan bersiap untuk pergi dari tempat ini. Tapi sepanjang perjalanan, bayi itu menangis sepanjang waktu. Dia tidak bisa membujuk si bayi sama sekali. Bibi di sampingnya dengan ramah mengingatkannya. Mungkin anak ini lapar, dia harus diberi makan ASI. Tapi Mary tidak pernah memiliki bayi. Bagaimana bisa dia memiliki ASI? Jadi Mary hanya bisa mencari alasan. Dia bilang bahwa repot kalau harus memberikan ASI di dalam bus. Si Bibi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bisa menyuruh Mary untuk segera membujuk bayinya. Kepalanya akan meledak karena suara bising dari si bayi. Mary berkata dengan marah, kamu tidak bisa lihat, apa? Aku sudah membujuknya. Bibi tidak punya pilihan selain menyerah. Dia tidak berdebat lagi dengan Mary. Di sisi lain, Aisyah yang kehilangan anaknya lagi mulai kesurupan. Mendengar seorang anak menangis di luar pintu, dia berjalan keluar dengan senyum bahagia. Dia melihat seorang perawat mendorong seorang anak ke arahnya. Aisyah memeluk bayi itu dengan penuh semangat. Dia menganggap seolah anak itu anaknya sendiri. Melihat ini, si perawat segera bilang, ini bayi milik orang lain. Aisyah menjadi cemas waktu mendengar hal ini. Ini anakku, aku tidak akan memberikannya padamu lagi.